wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para kerabatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang memperoleh syafaat pada hari akhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya selamat datang kembali teman-teman pada kegiatan sosialisasi kegiatan perkuliahan di FMIPA. Perkenalkan, nama saya Farah Augusta Sasianto dari Matematika 2019. Insya Allah saya yang akan menemani jalannya acara pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai acara pada hari ini, agar acaranya juga lebih afdol dan berkah lagi, mungkin kita akan panggil nih teman kita yang akan membacakan tilawah, yaitu Muhammad Reza dari Matematika 2018. Apakah Reza sudah hadir di sini? Oke, kalau begitu kepada Reza, waktu dan layarnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bikalladzii khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi fa'am bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan benar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembali. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran, petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
Tidakkah dia mengetahui sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolong. Kelak kami akan memanggil malaikat zabannya, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh padanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Reza yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga kita yang membaca dan mendengarkan dinilai pahala di sisi Allah SWT. Amin. Ya, sebelum lanjut nih, kita mau sapa Bu Retno dulu kali ya. Bu Retno dari kemahasiswaan yang menyempatkan hadir pada hari ini. Selamat siang Bu Retno. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga kegiatan untuk sosialisasi kegiatan LDMI ya siang ini bisa berjalan dengan lancar ya, dan teman-teman saintis muda seperti yang dibawa di sini, saintis muda muslim dan muslimah ya bisa nanti turut berperan serta ya berdasarkan masing-masing bidang keilmuannya untuk Halo, maaf tadi Ibu di mute ya. Oke, tadi Ibu udah sampai mana ya, Farah ya? Sampai bidang keilmuan, Bu. Berprestasi Oh. di bidang keilmuan. Ya Allah, ya udah nggak apa-apa. Ya, intinya semoga berjalan lancar untuk sosialisasi kegiatan MIIS yang ini ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama nanti setelah kalian masuk di MIPA kita bisa udah jelas kalian udah masuk MIPA ya. Selamat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita sama-sama bisa bersinergi. Kemudian juga kita bisa bermanfaat ya, baik untuk umat maupun untuk masyarakat maupun untuk MIPA ya. Kita jadi sama-sama sebagai saintis muda kita bisa menerapkan ilmu kita, kemudian memanfaatkannya, kemudian kita Ibu sangat berharap kalian juga aktif dalam kegiatan-kegiatan di organisasi di kemahasiswaan di MIPA, salah satunya adalah MII. Ya silakan, terima kasih kepada Salma, Ketua Panitia dan juga tim Panitia yang sudah bekerja keras ya untuk menyelenggarakan kegiatan sosialis hari ini. Juga kepada MC Farah, Ibu kembalikan ya. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno atas dua patah katanya. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Setelah ada kata-kata mutiara dari Bu Retno nih, kita akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana kita, yaitu Salma Zahra dari Matematika 2019. Kepada Salma, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada rekan saya, Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya pertama-tama ingin yang terhormat Ibu Retno selaku staf kemahasiswaan, selaku pengurus mahasiswa, yang terhormat Kak Askal selaku Ketua LDMI, izinkan saya memberikan sambutan. Perkenalkan, nama saya Salma Zahra dari Matematika 2019. Di sini saya sebagai penanggung jawab acara sosialisasi kegiatan Keislaman FMIPA 2021 yang bertemakan Temu Kenal LDMI. Saya ingin juga ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut dalam acara sosialisasi ini. Semoga dengan adanya sosialisasi ini teman-teman bisa mengetahui bagaimana
kegiatan keislaman yang ada di FMIPA, juga berperan aktif berprestasi membawa nama baik MIPA di bidang agama Islam. Sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salma atas sambutannya. Ya, selanjutnya kita ada sambutan dari Ketua Lembaga Dakwah Musholaizatul Islam yang ke-30, yaitu Kak Askal Askia dari Departemen Matematika 2018. Kepada Kak Askal, waktu dan layar dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillah. Sudah terdengar ya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu diberi nikmat sehat fisik dan mental, apalagi di masa-masa pandemi, masa-masa sulit seperti ini ya. Yang terhormat Bu Retno Lestari selaku manajer kemahasiswaan FMIPA UI, yang saya banggakan teman-teman mahasiswa angkatan 2021 FMIPA UI. Perkenalkan, nama saya Askal Askia, mahasiswa Departemen Matematika angkatan 2018, selaku Ketua Lembaga Dakwah Musholaizatul Islam FMIPA UI. Ya, baiklah, untuk menyambut teman-teman semua, saya mau kasih pantun dulu sedikit. Pergi ke taman, ketemu teman baru. Cakep. Perjalanan pulang dilakukan berbarengan. Ahlan wa sahlan, mahasiswa 2021. Selamat datang di kampus perjuangan. Ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kalian ya. Selamat datang calon-calon saintis muslim bangsa. Hadirnya kalian di sini di FMIPA UI ini secara langsung telah tersemat ya, telah tertancap dalam diri kalian bahwa kalian adalah bagian dari sejarah panjang UI dan FMIPA UI, di mana dari sinilah lahir lulusan-lulusan terbaik, alumni-alumni hebat, dan ilmuwan-ilmuwan yang turut berkontribusi dalam kemajuan teknologi bangsa Indonesia bahkan dunia. Dan kalianlah penerus generasi hebat ini. Maka dari itu berbangga, bersyukur bisa menjadi bagian dari FMIPA UI. Lebih dari itu, rasa syukur dan bangga kita harus lebih besar. Karena apa? Karena kita adalah muslim. Kita punya agama Islam sebagai identitas kita. Kita memegang syariat agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 110, di situ artinya kamu umat muslim adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena umat muslim selalu melakukan 3 hal, yaitu di lanjutan ayatnya disebutkan kita selalu menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Sudah bangga menjadi mahasiswa FMIPA UI, lebih bangga lagi menjadi mahasiswa muslim FMIPA UI. Nah, dengan adanya sosialisasi kegiatan keislaman ini, diharapkan walaupun secara online, kalian mahasiswa 2021 bisa mendapat gambaran, bisa tergambar tentang seperti apa sih suasana keislaman di FMIPA UI, apa aja sih kegiatan-kegiatan Islami di FMIPA UI, ya kira-kira begitu. Menjadi anak MIPA, menjadi mahasiswa MIPA yang punya core kompetens dasar-dasar ilmu sains, itu saya jadi teringat dengan sebuah kutipan. Mungkin ini juga sebagai penutup dari kata sambutan ya. Quote ini dari salah satu tokoh panutan, salah satu tokoh favorit saya, tahu itu ya. Jadi dia berkata, faith is a sword, truth is a shield,
knowledge is an armor. Truth. Keimanan adalah pedang, kebenaran adalah perisai, dan ilmu pengetahuan adalah pelindung. Kita pegang selalu keimanan kita, kebenaran mutlak yang kita percayai sebagai muslim selalu kita pegang teguh, dan menjunjung dan mengejar ilmu pengetahuan. Kira-kira demikian. Selamat mengikuti rangkaian sosialisasi kegiatan keislaman siang hari ini. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Kak Aska atas sambutannya. Wah, tadi disebut apa aja tuh kita? Calon saintis bangsa. Masa depannya tercatat dalam sejarah panjang FMIPA UI juga ya kan. Mantap banget deh. Oke, sebelum lanjut nih, mungkin aku tanya-tanya kabar dulu kali ya. Kan tadi pagi tuh udah ada kegiatan yang dari BEM, terus abis itu ada pengenalan dari departemen. Nah, sekarang giliran pengenalan dari LDMI-nya nih. Kira-kira gini masih pada semangat dong harusnya. Cerah harinya. Cerah nggak ya di tempat kalian? Di tempatku cerah soalnya. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang ingin lebih engage lagi juga dengan acaranya, boleh banget on kameranya. Jadi bisa lebih berasa juga dan bisa saling kenal juga sama teman-teman muslim di FMIPA-nya. Nanti kan bakal bareng-bareng juga nih. Nah, selanjutnya kita bisa kali ya masuk ke inti acaranya, yaitu sosialisasi kegiatan keislaman FMIPA UI. Nah, siapa sih yang akan mengenalkan gitu kan? Kegiatan singgung juga tema hari ini adalah temu kenal bersama LDMI. Jadi kita kehadiran kakak-kakak pengurus inti dari Lembaga Dakwah Mushola Izzatul Islam yang ke-30. Nah, boleh di next nih kita lihat siapa aja kakak-kakaknya. Ya, udah hadir nih 4 orang. Di sini pertama ada ketua umum kita, Kak Askal Askia, yang tadi udah baru aja ngasih sambutan. Boleh Kak Askal sapa lagi Hadir. kali ya? Tadi ya. Hadir. Okay. Terus selanjutnya ada Kak Yayu nih, Kak Rahmawati Rahayu, biasa dipanggil Kak Yayu. Apa Kak Yayu sudah hadir? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Kak Yayu? Alhamdulillah luar biasa. Oke, lanjut nih. Ada Fatan Akbar Rahmani. Kang Fatan dari Departemen Fisika, apakah sudah hadir? Oke, assalamualaikum. Sudah hadir, Kak Farah. Oke, sehat ya Kang? Ya, alhamdulillah. Oke. Selanjutnya ada dari Departemen Fisika juga nih, Koordinator Bidang Syiar, Kak Siti Nurul Azizah. Kak Nurul, apakah Nurul sudah ada di sini? Sudah. Suara aku masuk kan ya teman-teman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, udah masuk semua nih. Mungkin kita langsung aja kali ya dengerin pemaparan kegiatan-kegiatan keislaman di FMIPA UI. Jadi aku serahin acaranya ke kakak-kakak untuk bagian pemaparan. Silahkan, Oke, Kak. baik. Ya, terima kasih Farah ya. Balik lagi bersama saya. Ya, bismillah. Baiklah, terima kasih Farah sudah memberikan kesempatan ke kami berempat ya untuk sedikit bercerita. Mungkin sebelum ke sharing-sharing ya, kita nonton dulu kali ini, ada sedikit cuplikan berikut ini. Boleh di setel.
Nah, itu tadi selesai ya. Itu tadi adalah sedikit cuplikan tayangan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan, yang LDMI selenggarakan. Itu sebagian tadi juga ada yang kegiatan-kegiatan yang sebelum pandemi ya, jadi masih ada kegiatan-kegiatan offline tadi. Ya, mungkin sejauh ini di antara kalian masih ada yang bertanya-tanya mungkin ya, apa sih lembaga dakwah MII? Nah ya begitu, jadi ternyata ada loh di MIPA tuh ada lembaga dakwah namanya Musola Izatul Islam. Ini mengambil dari nama musola yang ada di MIPA karena lembaga dakwah ini lahir berawalnya dari musola Izatul Islam tersebut 30 tahun lalu tepatnya, dengan diketuai oleh ketua lembaga pertamanya itu Bapak Dr. Yunus Daud. Beliau ini alumni dari Departemen Fisika. Ada yang dari fisika? Coba yang dari fisika boleh kasih reaction sedikit. Ya, sekarang beliau masih aktif di MIPA ya, mengajar sebagai dosen fisika. Ya, jadi tahun ini adalah periode kepengurusan LDMI yang ke-30. Di tahun ini kami membawa nilai lembaga, yaitu di situ ada ditampilkan dinamis, syik, modern, dan inklusif. Oke, boleh next slide. Nah, ini ya. Jadi sekarang kita berempat mau cerita sedikit nih tentang suasana di MIPA. Yang pertama itu tentang MII, tentang Musola Izatul Islam. Ya, kita mesti bersyukur ya, banyak bersyukur jadi anak MIPA. Kenapa? Karena salah satunya kita punya musola yang sangat nyaman, sudah direnovasi ya. MII ini musolanya hampir selalu ramai orang. Ada aja yang ke MII gitu. Ya, di sini ada ilustrasinya, ada gambarnya. MII itu jadi selain tempat ibadah ya, jadi tempat belajar, tempat nongkrong, tempat istirahat, tempat diskusi, tidur, bermain tic-tac-toe, minum coklat panas, ya, dan lain-lain lah ya. Macam-macam lah pokoknya. Di MIPA itu bisa nyaman karena salah satunya ada musola MII, ada MII gitu. Oke, next, boleh next. Nah, kemudian di MIPA tuh biasanya ada yang spesial. Ini ketika masa-masa menghadapi kuis, ujian, dan masa-masa sulit lainnya di kampus, saat lagi deg-degan mau menghadapi ujian di pekan berikutnya, ini di hari Jumatnya ada namanya Special Friday. Nah, teman-teman dari LDMI ini menyambut dan memberi semangat di hari Jumat pagi. Boleh di play mungkin, itu ada videonya biar kelihatan gambaran kegiatannya. Nah, di situ kita pagi-pagi memberikan snack, kata-kata semangat, dan tentunya juga doa ya, doa. Ya, agak macet ya videonya. Atau di saya aja. Nah, kira-kira begitu ya. Kelihatan sedikit ya cuplikan-cuplikannya. Jadi kangen nih sama suasana di MIPA. Oke, baiklah, boleh next aja. Berikutnya ada apa lagi nih? Kak Fatan boleh kasih tahu.
Oke, ya. Teman-teman yang selanjutnya itu ada mentoring. Nah, mentoring ini adalah sebuah wadah ya atau sebuah lingkaran kebaikan ya di mana kita gitu bisa berkumpul sama teman-teman kita di MIPA gitu ya, khususnya teman-teman departemen. Nah, nggak cuma itu, di di mentoring ini insya Allah akan ditemani oleh kakak kita, kakak tingkat kita di dapat nggak cuma sekedar itu, kita bisa sharing terkait banyak concern kita di MIPA gitu ya. Contoh misalkan kita sharing akademik gitu ya, karena mentor ini kan jauh lebih udah pernah melalui masa-masa kayak semester 1 semester 2. Jadi nanti mereka akan sharing gitu gimana sih misalkan di fisika atau di kimia gitu ya. Jadi nanti akan banyak agenda-agenda yang bikin kita lebih tahu banyak gitu terkait MIPA dan departemen kita khususnya kayak gitu. Nah, dan intinya sih sebenarnya agar kita bisa terus berada dalam lingkungan yang baik ya, teman-teman yang soleh, teman-teman yang saling ingatin kebaikan. Itu sih kalau di mentornya asik banget nih. Biasa sih isinya antara 5-10 orang gitu. Jadi kita benar-benar kenal dekat dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di khususnya departemen kita kayak gitu. Oke, lanjut Kak Askal. Nah, ini dia nih, seru banget teman-teman. Jadi di MI itu atau di MIPA ya, kita punya agenda namanya bukber Senin Kamis. Jadi udah lama banget nih budaya. Jadi setiap Senin Kamis tuh kita selalu ya mengadakan sebuah buka bersama gitu. Jadi kita nyiapin takjil, di mana takjil itu disediakan dengan bersama teman-teman semua gitu. Jadi ada yang nyumbang takjil, ada yang infak. Jadi benar-benar sharing, kerasa banget kekeluargaannya di MII gitu ya, di MIPA terutama. Nanti setiap maghrib di Senin Kamis itu pasti di depan MII itu insya Allah ada hidangan gitu, benar-benar banyak makanan gitu. Jadi sebuah momen yang menurut saya nggak pernah sulit dilupakan gitu ya di MII ya, karena di situ kita bisa kenal teman banyak gitu ya, bahkan sama lintas angkatan gitu ya. Terus kita makan bareng gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau makanan bisa di sharing, terus kita mau infak juga kita bisa gitu ya. Jadi salah satu momen dimana sangat terasa gitu kekeluargaan di MIPA ya, karena kita kan nggak punya ini ya, jarang ketemu gitu ya, jarang punya forum yang sama gitu di MIPA, terutama lintas angkatan. Jadi ketika kita disatukan dalam satu forum di bukber Senin Kamis, so ini rasanya kayak kita satu keluarga gitu di MIPA, gitu sih di MIPA terutama. Itu deh teman-teman. Nanti teman-teman kalau udah offline bisa ngerasain ya di MII kayak gitu. Cuma karena sekarang online jadi mungkin bukbernya di rumah masing-masing gitu. Oke, next. Oke. Next ini ya ada kajian rutin. Jadi kalau di MII kan emang lembaga dakwah ya, jadi kita ngadain kajian rutin di mana ada yang namanya jazirah. Nah, jazirah ini adalah kajian yang dilaksanakan setiap bulan dan ini berkolaborasi sama HMD, himpunan di setiap jurusan atau di setiap departemen. Nah, biasanya kita mengangkat tema-tema yang emang relate banget nih buat anak MIPA, apalagi seorang saintis muslim kan ya. Jadi emang temanya berkaitan dengan sains dan Al-Quran. Jadi kita memadukan dua hal yang akhirnya bisa menemukan titik temu gitu. Nah, ini menarik banget sih dan kemarin kita pernah collab sama salah satu UNEF, itu UGM. Jadi emang kita mengangkat tema yang relate banget sih buat anak MIPA biar lebih bisa mengenal lagi ilmu yang ada di MIPA dan bagaimana yang ada di Al-Quran gitu. Dan biasanya ini dilaksanakan setiap bulan dan digantian setiap departemen. Terus temanya juga emang tentang MIPA banget sih. Ini contohnya ada tema tentang rahasia penciptaan langit dan fenomenanya dalam pandangan Islam. Nah, kalau teman-teman pengen update nih IG MII biar teman-teman bisa follow dan bisa tahu updatean tentang kajian-kajiannya.
Kemudian yang kedua ada Muslimah Talks. Nah, ini adalah kajian khusus untuk para muslimah-muslimah MIPA yang emang untuk kembali lagi menjadikan perempuan kembali ke fitrahnya gitu. Walaupun kita tahu nih gimana sih fitrah seorang perempuan gitu. Nah, ini salah satu tema yang kita angkat yaitu tentang cantik dan sehat di bulan Ramadan. Dan kita juga menghadirkan pembicara-pembicara yang emang bisa kompatibel di bidangnya seperti ini ya. Ada karena kita bahas cantik dan sehat, otomatis yang kita undang adalah dokter. Nah, ini salah satunya ada Dokter Inom. Beliau adalah ini ahli kesehatan kulit gitu dan kelamin. Nah, jadi mungkin itu aja untuk kajian rutin, dan masih banyak sih kajian rutin. Ada MIC, itu Millennial Islamic Class yang juga bahas tentang fikih, tentang sejarah Islam, tentang akhlak, akidah gitu. Jadi nggak cuma 2 kajian ini ada di MIPA. Okay, next. Oke, terima kasih Nurul untuk penjelasannya ya. Oke, selanjutnya ini juga ada beberapa proker dari departemen yang melaksanakan challenge gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di layar itu yang pertama ini ada challenge dari Departemen Quran Center. Itu di sini teman-teman bisa lihat kalau di infografisnya mereka bikin challenge berupa screen capture gitu ya. Mana sih yang ayat didapat gitu. Nah, kemudian yang kedua ini ada ngabuburit challenge. Nah, ini diadain sama Departemen Syiar Kreatif. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari challenge-nya adalah untuk menyebutkan 3 hikmah yang didapatkan ketika bulan Ramadan tahun ini berarti ya. Udah lepas ya, udah lewat. Nah, sebelumnya ini kan biasanya tuh challenge-nya itu diadakan secara offline ya. Nah, kalau misalkan yang Quran Center ini biasanya itu ngadain Quran Challenge-nya itu berupa kami random untuk mencari orang untuk mereka membacakan Al-Quran di tempat gitu. Nah, biasanya nanti dari panitia itu akan keliling ke fakultas gitu. Mungkin ada teman-teman yang di Jabodetabek udah pernah ke FMIPA gitu ya. Mungkin bisa tahu kira-kira lingkungan FMIPA itu kayak gimana gitu. Nah, biasanya dari panitia itu akan keliling gitu untuk mencari orang yang lagi sekiranya free gitu untuk mereka bisa membaca Al-Quran. Nah, kemudian ini yang ketiga ini ada hijab challenge. Ini diadakan oleh Departemen Muslimahan Muslimah Center ya. Nah, di sini itu hijab challenge ini jadi peringatan untuk Hari Hijab Internasional itu tanggal 4 September. Dan biasanya nih kalau teman-teman misalkan terutama yang ciri-ciri itu ya di sini, kalau misalkan tertarik buat ikutan challenge-nya, nanti teman-teman bisa dapat hadiah kalau misalkan menang gitu. Dan hadiahnya akan dikirim langsung ke rumah teman-teman. Oke, next. Dan mungkin sebenarnya masih banyak challenge yang lain gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman pengen lebih tahu updatean challenge yang akan diadakan oleh LDMI, teman-teman bisa follow dulu Instagram @MIPA-UI. Bisa dicek dari sekarang ya teman-teman. Oke, next. Mungkin pemaparan untuk budaya keislaman MIPA. Oh, sorry. Ini ada satu lagi. Nah, di sini mungkin udah dilihat dari video yang sebelumnya teman-teman lihat itu kan. Ini ada namanya Proker Islamic Science Day. Ini diadakan oleh Departemen Islamic Learning Center gitu ya. Nah, di sini itu merupakan kompetisi sains tingkat nasional. Nah, biasanya itu lombanya itu ada 3. Yang pertama itu ada poster challenge, kemudian yang kedua ada Islamic Science Writing Competition, dan lomba cerdas cermat. Nah, untuk lomba poster sama Islamic Science Writing ini biasanya diperuntukkan untuk mahasiswa, sedangkan kalau yang lomba cerdas cermatnya ini biasanya untuk teman-teman dari adik-adik kita di SMA gitu kan. Nah, biasanya pelaksanaannya itu ada di awal tahun gitu, dan untuk tahun 2021 ini udah dilaksanakan. Dan ini ada beberapa dokumentasinya.
Dan untuk puncak acaranya itu ada 2 hari. Yang hari pertama itu untuk babak penyisihan LCC dan presentasi dari Islamic Science Writing. Dan kemudian untuk hari keduanya itu nanti akan ada babak final untuk lomba cerdas cermat. Kemudian juga ada seminar gitu ya yang dengan temanya. Dan kemudian di akhir acara akan diumumkan para pemenang dari lombanya. Next. Ya, mungkin dari saya sekian. Mungkin dilanjutkan lagi oleh Asal. Silahkan. Ya, oke. Tadi udah ada tentang ISD ya, Islamic Science Day. Nah, ada juga nih kegiatan yang bisa meningkatkan dan menjaga iklim prestatif di MIPA. Namanya perlombaan namanya MTQ MIPA. Apa itu MTQ MIPA? Tadi udah ditayangkan juga di video ya. MTQ itu Musabaqah Tilawatul Quran, artinya lomba bacaan Quran. Ini adalah event perlombaan berbagai seni ya. Seni bertemakan Al-Quran yang ada di MIPA gitu ya. Nah, lomba-lombanya ada apa aja? Itu ada tertulis di situ. Mungkin boleh next untuk dokumentasinya. Nah, ini ada lomba seni tulisan kaligrafi atau khatil. Next lagi. Nah, di sini ada lomba hafalan Al-Quran atau hifzil. Ada beberapa cabang, 1 juz Al-Quran, 3 juz, dan 5 juz Al-Quran. Kemudian lomba membaca tartil, kemudian boleh lanjut lagi. Ya, kemudian ada lomba presentasi karya tulis ilmiah Al-Quran ya. Boleh next. Kemudian ada syarhil. Apa itu syarhil? Syarhil ini lomba seni berdakwah dengan Al-Quran gitu ya. Next. Kemudian ada juga ternyata selain di Islamic Science Day ada lomba cerdas cermat, di MTQ MIPA juga ada cerdas cermat, dan ini bisa diikuti sama mahasiswa. Kalau tadi kan peruntukannya untuk teman-teman SMA ya. Nah, ini bisa diikuti sama mahasiswa, namanya Fahmil. Biasanya acara ini yang paling seru nih karena ditonton rame-rame gitu. Kemudian ada lomba tilawatil Quran. Kemudian lagi. Ya, sudah selesai ya. Jadi begitulah, ada acara besarnya selain Islamic Science Day, ada juga lomba MTQ MIPA. Oke. Boleh next nih ada. Oke, terima kasih Asal. Nah, kembali lagi ke aku. Nah, di sini aku mau jelaskan tentang lab Quran. Tenang aja, lab Quran ini adalah lab yang nggak perlu ada laporannya ya teman-teman. Jadi biasanya kalau di MIPA itu mungkin hampir semua jurusan ya itu bakal ada yang namanya laprak. Ya ini spoiler aja dikit. Nah, itu tuh biasanya bakal ada laporan pendahuluan, laporan terus praktikumnya, terus ada di laporan akhir juga. Nah, tapi kalau di lab Quran teman-teman cuma praktek aja, nggak perlu laporan pendahuluan. Yang penting laporan pendahuluannya adalah niat. Jadi di sini kita akan belajar membaca dan menghafal Al-Quran bersama. Nah, apa sih yang bakal kita pelajari di sana? Ada belajar tajwid dan membaca Al-Quran di kelas tahsin. Jadi kelas memperbaiki bacaan. Kemudian yang kedua, kita bisa mengulang atau menambah hafalan di kelas tahfidz. Biasanya lab Quran ini dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Setiap minggu bisa 1 atau 2 kali pertemuan. Nah, kemudian bakal ada grand opening sama grand closingnya nih. Jadi nanti di grand opening teman-teman bakal dapat amunisi semangat biar tambah kencang lagi nih semangatnya buat ikut lab Quran. Kemudian nanti di akhirnya bakal ada grand closingnya yang itu akan jadi namanya wisuda. Teman-teman juga bakal di wisuda nih, jadi tenang aja. Kalau ikut lab Quran tuh bakal seru banget dan
Intinya sama sih, kalau teman-teman pengen tahu update-annya bisa banget nanti follow IG MII, dan mungkin lainnya juga bisa, jadi biar tahu kapan sih periode lab Quran. Dan di satu tahun tuh bakal ada 2 kali lab Quran ya. Jadi teman-teman bisa, kalau kemarin udah dilaksanakan lab Quran paruh pertama, jadi nanti bakal ada lab Quran di paruh kedua. Jadi stay tune aja di IG MII teman-teman. Oke. Oke, makasih Kak Nurul, laporan tadi ya. Nah, sekarang ada e-mentoring teman-teman. Jadi, tadi kan aku udah jelasin ya, mentoring itu apa gitu ya. Nah, nanti ternyata penyelenggara mentoring itu nggak cuma di MIPA doang teman-teman, tapi SUI kita juga ada, semua juga ngadain gitu. Nah, di mentoring ini merupakan sebuah kanal ya, kanal informasi terkait agenda-agenda mentoring SUI gitu teman-teman. Jadi, teman-teman bisa follow tuh kalau nanti misalkan mau tahu cari tahu mentor itu ngapain aja sih Kak, terus agendanya ngapain aja, terus kadang kita juga banyak agenda-agenda kolaborasi gitu antar grup mentoring. Misalkan kita futsal bareng nih sama anak FISIP, terus jalan-jalan riflah ya, kayak misalkan kita jalan-jalan ke Monas terus atau ke KRB gitu misalkan. Nah, itu bisa diagendakan sama antar grup mentoring. Nah, ini seru banget teman-teman. Jadi kita bisa kenal banyak sama muslim di MIPA ya, terutama dan gak cukup di MIPA, bahkan nanti SUI gitu ya, dengan teman-teman muslim SUI. Ya tujuannya tadi biar ukhuwah kita makin erat gitu sebagai muslim dan sangat terasa kekeluargaannya gitu di MIPA. Nah, terus salah satu agenda itu ada muslim gathering gitu ya, alias mentoring gabungan. Jadi bisa satu rumpun ya, misalnya Sainkes ngadain sebuah kajian gitu ya, karena rumpunnya Sainkes, jadi mungkin temanya Sainkes disatuin gitu ya. Kita biasanya kalau di offline tuh rame gitu, kita bisa di Velfest gitu ya, karena di aula itu luas banget dan itu asik gitu ketemu fakultas lain gitu kan. Itu jadi agendanya itu seru gitu ya, mentoring gabungan dan banyak hal lainnya yang bisa kita lakuin gitu. Makanya nanti kalau teman-teman mau tahu banyak bisa cek di YM ya, atau YM mentoring di Instagramnya bisa di follow gitu. Oke, next. Nurul ya? Nurul Oke. Oh, maaf. Maaf teman-teman. Oke, ini lebih detailnya ya tentang kajian jazirah. Ada muslim community, terus ada upgrading class. Nah, kalau kajian rutin ini tadinya sama ya, ada jazirah, ada MIC. Kalau jazirah untuk kajian ilmu sains dan Al-Quran, kemudian MIC tentang ilmu-ilmu yang ada di Islam seperti fikih, sejarah, akidah, akhlak, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada Muslim Community. Nanti teman-teman setelah melewati masa PSAF, jadi karena akan ada PSAF, terus PSAF itu pengenalan ini ya dari fakultas, kemudian ada pengenalan dari departemen. Nah, habis dari departemen tuh ada yang namanya orientasi agama, atau biasanya di setiap departemen namanya beda-beda. Ada yang namanya PDF, PDM. Nah, setelah itu bakal ada yang namanya RMC atau Muslim Community. Jadi nanti kita di sini akan bikin komunitas muslim yang pasti bakal seru banget, dan ini akan ada musyawarah yang akan membentuk yang namanya Forum Muslim Akantan, atau biasanya kita sebut FMA. Jadi ini nanti bakal ada ketua FMA-nya, dan kita bakal ngadain hal-hal yang seru nih. Nah, tadi kan ada ini ya, ada bukber di hari Senin Kamis ya. Nah, itu juga salah satu kegiatan dari FMA ini. Jadi kalau dulu waktu offline biasanya ini sih puasa Senin Kamis yang bukber itu dibantu juga sama FMA gitu. Terus ada upgrading class. Nah, ini adalah upgrading buat teman-teman yang pengen mengupgrade nih, kira-kira skill apa sih yang pengen di-upgrade gitu. Jadi teman-teman bisa ikut upgrading class, dan biasanya
ini untuk teman-teman yang pengen melanjutkan estafet dakwah gitu teman-teman. Oke, sekian dari aku. Apakah masih ada slide-nya? Iya, kira-kira begitu ya. Oke. Nah, jadi kira-kira begitu adalah gambaran dari suasana keislaman yang ada di MIPA ketika offline maupun tadi ada juga yang ketika online ya. Nah, kalau buat aku sendiri sih yang berkesan banget itu salah satunya bukber Senin Kamis ya, karena disitulah seperti yang disebut sama Kak Fatan tadi, disitulah teman-teman dari MIPA banyak berkumpul, ramai berkumpul, bukan cuma yang puasa, bahkan yang nggak puasa pun ikut-ikut ngumpul juga, makan-makan bareng gitu ya. Kemudian yang berkesan juga tuh lomba MTQ ya, karena itu mengingatkan kita lagi untuk lebih dekat dengan Al-Quran gitu ya. Oke, mungkin kira-kira begitu. Sekian ya sharing-sharing dari kami berempat. Dikembalikan lagi kepada Farah selaku MC. Ya, oke. Balik lagi nih sama aku. Makasih banyak untuk Kak Askal, Fatan, Kak Nurul, sama Kak Yayu. Wah, tadi udah banyak banget ya yang dijelasin, kayak ada apa aja itu tadi, ada YSD, terus ada MTQ, Lab Quran, kajian-kajian, terus ada challenge juga kan tadi. Wah, banyak banget lah ya pokoknya. Nah, sebenarnya nih teman-teman, kayak acara DMI itu bukan cuma yang tadi udah disebutin aja, masih ada acara-acara lain yang belum masuk nih di PowerPoint ini kan, di pembahasan kakak-kakak KPI tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman masih penasaran atau ada pertanyaan nih, boleh banget kunjungi dan follow IG MII, yaitu di MII FMIPA UI. Terus ada FB-nya juga nih, misalnya Satu Islam, ada Twitternya @MII FMIPA UI, sama ada lainnya juga nih, lainnya. Ntar mungkin bisa dicek di Linktree. Nah, sama ada YouTube-nya juga. Tadi tuh video yang Special Friday kan ada gangguan sinyal dan belum bisa lihat. Teman-teman bisa banget mengunjungi YouTube-nya MII dan cek langsung video dari yang tadi udah ditampilin. Ada Special Friday, terus ada Jazirah juga ada di kanal YouTube-nya MII. Jangan lupa di subscribe ya guys. Oke, lanjut kali ya. Tadi kan kita udah bareng-bareng dengerin pemaparannya. Nah, selanjutnya nih, aku lupa bilang ya, kalau misalnya nanti MII akan berbagi satu hadiah untuk teman yang beruntung. Nah, hadiahnya tuh bakal via apa sih? Nah, kita bakal main game nih. Kita pakai Kahoot untuk main game seputar hal-hal yang udah disampaikan tadi, dan juga fun-fact-nya MII dan FIPA. Jadi boleh teman-teman langsung aja kita kunjungi sama-sama nih www.kahoot.it dengan pinnya 1734667. Mungkin panitia boleh di-share pinnya di chat juga. Yuk, ditunggu teman-teman. Jangan sampai ketinggalan hadiahnya ya. Lumayan loh. Cuma satu lagi yang bisa dapat. Wah, siapa nih? Ayo, yang mau join duluan. Ada Muhammad Fadli udah masuk nih. Wah, siapa lagi nih? Apakah Muhammad Fadli juga akan berakhir sebagai yang pertama? Kita lihat nanti ya. Masuk juga ke room Kahoot-nya. Syafa juga. Ih, pada pakai nama asli ya. Asik banget. Biasanya kalau misalnya aku pakai nama samaran gitu. Tapi kan ntar ada hadiahnya ya teman-teman. Kalau misalnya pakai nama samaran ntar masih kalem ya. Tapi ntar kan ada hadiahnya kalau pakai nama samaran, nggak ketahuan gimana? Nggak lah ya. Ntar kita
menelusuri bersama siapa yang menang tapi maunya anonimus gitu. Yuk yuk, yang masih belum, masih ditunggu. Ini soundnya nggak ada ya, Beb? Soundnya nggak ada ya, Sal? Buat panitia mungkin kayak biar asik gitu, nggak sepi. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Berarti aku yang ramaikan aja teman-teman. Jadi kalau misalnya aku banyak ngomong, kayak cerewet banget, bawel banget kakaknya, maklum ya, biar nggak sepi gitu. Yuk teman-teman yang lain, masih ditunggu nih. Kita tunggu sampai kapan ya? Sampai ya screennya burem ya. Wah, ada connection issue. Coba sebentar. Teman-teman panitia mungkin bisa dicek. Aku bantu ya bentar. Di Kahoot-nya ya connection issue-nya. Bentar ya teman-teman. Jangan, nggak apa-apa. Connection issue-nya jangan dijadikan alasan untuk kita berkecil hati. Sebentar ya, kita coba tunggu panitia untuk ngatasin connection issue-nya dulu. Apa jangan-jangan gara-gara rame nih yang join? Jadi nggak bisa, jadi shutdown apanya? Site-nya. Duh, ini kalau misalnya karena terlalu rame, ini mungkin jadi ini kali ya, icip-icipnya Siak War gitu. Kalau ada yang pernah dengar Siak War, di saat kita ngetok-ngetok siak tapi gak diizinin masuk. Wah, gimana nih? Mau kita ya ini kita latihan Siak War dulu teman-teman. Coba di refresh, apakah akan diizinkan masuk oleh site-nya? Nggak bisa ya? Kalau misalnya aku masuk loh. Wah, kalau misalnya nggak bisa, kita pakai ini aja kali ya. Pertanyaan cepet-cepetan. Coba sebentar. Oh, ini udah lumayan banyak. Kayaknya ada connection issue ke yang ini ya, yang share screen. Sebentar ya teman-teman, karena ada masalah eksternal. Udah bisa? Ada yang belum, ada yang udah nih. Gimana nih? Ntar kalau misalnya nggak bisa terbaca, aku bacain kali ya. Belum banget sih memang. Sedih, ada gangguan. Sebentar ya.
Kalau misalnya nggak bisa juga, kita pertanyaannya manualan aja kali ya. Siapa cepat dia dapat. Parah. Ya, Kalau misalnya soalnya manual, nanti dilihatnya adalah dari yang jawab dulu di chatting aja, iya Bu. ya. Oke. Iya Bu. Susah ya, kayaknya emang manual aja kali ya, biar nggak terlalu lama juga. Biar semua kebagian jawab. Oke. Kalau gitu kita manualan aja kali ya. Panitia mungkin bisa share pertanyaannya aja. Apa aku bacain nih? Karena manual, kita bikin batas suci dulu deh ya. Buat teman-teman yang nanti mau jawab, bisa nih ketik namanya di kolom chat. Karena rame, jadi kita lihat dari batas sucinya ya teman-teman. Kalau udah dikirimin, harap tidak mengirimkan chat. Sebentar. Oke. Oke, langsung ya. Siap? Pertanyaan pertama. Hashtag yang dibawa oleh LDMI 30 adalah, yuk, boleh nih, udah ada batas sucinya dan bisa di chat. Kirim nama kalian atau saya juga boleh. Wah, siapa tuh tadi yang pertama kali ngirim jawabannya? Bakal dipanggil namanya kali ya. Kirim nama ya teman-teman, jangan jawabannya. Oke, yang pertama nih, sebenarnya dia kirim jawabannya sih, jadi ya udah kita panggil aja kali ya. Dari geografi ada Yazid. Yazid ada? Hadir Kak. Hadir, oke. Aku kira langsung jawabannya Kak, maaf Kak. Nggak apa-apa. Iya. Wake up and play. Bener banget nih. Tahu nggak artinya? Bangun dan bermain. Ini itu arti literalnya gitu ya. Maksudnya Iya. kayak, Secara harfiah. oke, bener artinya adalah bangun dan bermain. Tapi buat arti maknanya gitu ya, bukan yang literalnya. Tahu nggak nih? Udah cek IG MI belum? Wah, aku baru tahu IG-nya di sosialisasi. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti bisa di-scroll ya buat tahu artinya. Siap. Terima kasih, Kak. Iya, makasih juga Kak. Panitia boleh ditandain nih. Yang apa namanya? Apa sih namanya? Poinnya gitu. Dari geografi, Yazid dapat 1 poin. Oke. Lanjut ke ya ke pertanyaan kedua. Ada yang jawab juga tuh di Kahoot ya. Oke, next ya. Kita kirimkan batas suci selanjutnya. Lanjut nih panitia, pertanyaan kedua apa? Apakah udah bisa diputar? Nah, ini dia pertanyaan kedua. Yang bisa tahu atau mau jawab langsung aja chat. Kirim namanya di kolom chat. Salah satu platform pengembangan diri mahasiswa Muslim UI adalah, waduh, ada berapa ya tadi? Oke, udah ada nih dari geografi lagi nih. Ada yang jawab Quran. Wah, ada yang pertama ada Fitra ya dari geografi. Fitra apa ada di sini? Ada itu di mentoring UI. Oh ya, komentar UI. Oke, benar banget. Udah follow belum nih IG-nya? Belum follow, ini mau follow. Oke, ditunggu ya, bakal dicek nih ntar. Bercanda. Wah iya ya, geografi semua ya. Tadi juga dari Yazid dari geografi ya. Coba nih departemen lain, ada nggak nih yang bisa cepet ngetiknya ya? Oke, selanjutnya, apakah
nama Ketua Umum LDMI Askal Askia, benar atau bukan ya? Batas suci sudah diberikan, yuk kirimkan namanya. Oh, kali ini cepet ya. Gak mau kalah dari geografi nih kayaknya. Tapi yang jawab Fitra lagi. Wah, gimana nih teman-teman? Mungkin kita dikit dulu kali ya. Nanti bakal ada pertanyaan finalnya gitu buat yang berhasil menjawab. Apa aku salah baca ini ya? Salah baca nama. Oh, ini tadi yang pertama. Dari Aktuaria nih. Tafa, ada Tafa nggak? Halo Kak, ya. Halo. Halo Kak. Iya Tafa. Ya Kak. Jawabannya benar ya? Tadi salah sedikit sama yang sebelumnya. Yang pas apa namanya? Yang pertanyaan sebelumnya kalah sedikit ya. Ingat gak nih Kak Askal dari jurusan apa? Di matematika Kak ya. Oh iya. Mungkin karena satu departemen jadi semangat ya. Oke, thank you Kak. Matematika 1, geografi 2. Enggak gitu ya. Kita bukan lagi MT Kimipaan gitu. Oke, next nih. Pertanyaan selanjutnya. Udah dikasih batas suci, kita lihat pertanyaannya. Lanjut, panitia boleh next pertanyaannya? Sayang banget ya nggak bisa pakai Kahoot-nya karena blur banget dan nggak bisa ininya semua. Gak apa-apa, sisi baiknya adalah banyak yang bisa open mic. Lanjut panitia, boleh. Nah, pertanyaan berikutnya, true or false? Departemen Fisika punya jurusan paling banyak di FMIPA. Wah, gimana nih? Ada yang udah jawab? Siapa yang pertama tadi ya? Jadi ngetiknya cepet banget nih. Aktuaria Tafa lagi. Halo Tafa. Ya Kak ya. Jawabnya salah ya? Ya Kak. Kenapa salah? Emang siapa yang paling banyak? Banyak ya departemen saya Kak. Ada berapa? Matematika, statistika, aktuaria tambah lagi S2 sama S3-nya. Oke. Mantap. Tadi Tafa 2, terus Yazid 1. Di keep track ya panitia. Yuk, yang lain yuk. Jangan mau kalah nih. Mungkin ngetiknya kalah cepet aja kali ya. Langsung. Boleh dikirim batas suci selanjutnya nih. Oke, next pertanyaan. Finger warrior. Bisa lah ya. Ketik dulu gitu jawabannya apa. Pas dikirim, ntar tinggal jawab gitu. Namanya boleh. Biar bisa dipersiapkan dulu. Next, pertanyaan berikutnya nih. True or false lagi? Jazira adalah kajian rutin MII yang bekerja sama dengan himpunan departemen di FMIPA. Betul apa salah? Wah, siapa nih tadi yang pertama? Kayaknya aku melihat familiar name gitu. Cepet ya. Batas sucinya. Sebenarnya yang pertama ngirim jawaban itu dari biologi, ada Aska namanya. Tapi ngetiknya bukan nama. Waduh, finger warrior. Aska, ada Aska. Ya Kak, hadir Kak. Aduh. Hadir. Itu sebelum. Bener apa salah? Hah? Bener Kak. Bener apa salah? Benar. Bisa nyebutin lagi nggak kajian lain? Satu aja. Jazirah kan yang bareng departemen. Apa ya? Yang buat muslimah gitu. Atau muslimah. yang Aduh. Ayo apa ayo. Dan itu yang aku tahu sih mentoringnya Kak. Oh, mentoringnya. Berarti udah antusias banget nih kayaknya pengen ikut mentoringnya. Iya. Oke Aska. Terima kasih jawabannya. Lain kali ketik namanya kali ya. Itu pas batas sucinya lewat baru ketik kirim. Oke. Tapi kebetulan jadi di nomor 1 ya batas suci.
Oke, next nih. Lanjut panitia, pertanyaan berikutnya. Apakah ada yang bisa membalap Tafa dengan dengan poin 2 ya tadi ya? Ayo Geo, nggak terhitung ya nih. Yang paling muda di FIPA. Siapa nih? Kuy. Ini bukan true or false semua, teman-teman. Geografi, geoscience. Bukannya fisika. Bercanda. Oke, tadi yang pertama kirim jawaban kali ya, karena tadi ada yang nulis yuk Geo. Kita lihat. Yang jawab benar juga salah ya teman-teman. Yang pertama ngirim jawaban tuh Yazid sebenarnya, setelah Tafa kirim geoscience ya. Bentar, aku cek dulu. Ayo Geo, nggak terhitung. True, salah ya teman-teman. Pilihannya bukan true or false. Benar, salah juga. Wah, Tafa lagi nih. Gimana nih? Tafa, halo? Iya Kak, ya. Kayaknya koneksi kamu bagus banget ya. Ya alhamdulillah. Tapi ya ini. Oke, yang pertama jawab geoscience tadi Tafa ya. Kalau departemen yang paling tua tahu nggak, Taf? Matematika biologi lah kayak. Aku itu nggak apa. Maafin. Nggak apa. Ntar mungkin bakal lebih tahu lagi setelah perkenalan departemen kali ya. Oke. Tafa terlalu OP. Iya banget nih. Kayak ngetiknya cepet, terus kirimnya juga cepet kalau nggak salah. Biar bisa disalip. Kita habaikan Tafa dulu. Nggak bercanda. Next, teman-teman panitia boleh di-share kali ya soal berikutnya. Band bentar, boleh nih di band dulu ya Tafa. Apa kepanjangan LDMI? Yuk ketik. Fitra, oke. Siapa nih? Fitra, boleh? Fitra. Ngalahin Tafa ya. Oke Fitra, gimana? Panjangannya apa? Itu lembaga dakwah Musola Izatul Islam. Lembaga dakwah Musola Izatul Islam. Bener gak tuh? Bener lah ya. Udah cek IG-nya kan ya? Iya benar. Baru aja tadi Kak. Ini deh pertanyaannya. Ayo. Tahu Kak. 30. Iya tuh teman-temannya pada tahu. Wah. Harus dicek lagi IG-nya. Mungkin kalau IG nggak cukup bisa follow Twitternya. Oh ada Kak Twitternya. Ada di @niftvoi. Boleh ya di follow juga. Oke Kak. Siap, lanjut nih. Jangan siap-siap teman-teman, jangan pada jawab dulu. Batas suci akan dikirimkan. Sambil nunggu batas sucinya, next slide. Pertanyaan berikutnya. Ini leaderboard yang di Kahoot. Modern adalah salah satu nilai yang dibawa LDMI. Ayo, true or false? Siapa nih yang jawab duluan? Mana ya batas sucinya? Aku mau lihat batas sucinya, tidak terlihat. Cepet ya jawabnya teman-teman, langsung hilang. Bentar, nggak kelihatan nih. Saya di Kahoot juara 1. Wah iya, maaf ya. Kahootnya lagi begitu. Bentar. Yang pertama kali adalah tadi di band. Oh iya, emang soalnya Tafa udah lihat soalnya duluan. Wow, ada orangnya ya yang ada di Zoom aja kelihatannya. Oke. Tapi yang pertama ternyata bukan Tafa nih. Yang pertama ada Fadli Prima. Fadli apakah di tempat? Iya Kak. Ada aktuaria juga nih. Wah, dari tadi yang aku lihat aktuaria, ada biologi juga, geografi. Tadi Fadli jawabannya betul ya? Betul ya? Ingat gak 3 poin lagi apa? 3 nilai lagi apa? Nggak ingat Kak. Oke, bisa dicek di IG ya. Itu artinya harus di follow IG-nya dan dicek langsung. Oke, next nih.
Yazid dari geografi. Oke. Yazid boleh. Ini skor keberapa nih? Mau nyaingin Tafa sepertinya. Duel Kak, kita duel, mau duel. Mau duel, oke. Yoi. Mau ngepur. Aduh, serem. Oke. Yazid, jawaban apa Yazid? Ingat saya semuanya ada Kak. Semuanya ada. Udah pernah nyobain belum? Saya pernah nyobain tempe mendoan sama ayam kalasan. Oh, oke. Mantap. Udah pernah ke MIPA berarti ya? Sudah Kak. Oke. Berarti nanti nggak bakal tersesat lah ya. Dulu waktu pertama kali sempat susah nyari tempat. Jadi habis makan ayam kalasan nanti langsung ke atas Kak sholat Kak. Iya, bener banget. Iya. Terus ikut mentoring juga di sana nanti. Wah, amin ya. Ada. Namanya Bu siapa gitu, bukannya Bu siapa gitu Pak? Lupa tuh. Ada yang berhasil banget. Enak-enak Kak makanannya Kak. Iya, katanya Dallas terkenal dengan makanan yang enak dan murah gitu ya. Oh, betul banget Kak. Alhamdulillah. Semoga ini ya, nanti pandemi bisa cepat berakhir, terus kita bisa semua nih yang ada di room ini bisa balik kunjungin MIPA lagi. Oke, thank you Yazid. Ya, Kita tahu duelnya siapa yang akan came up on top gitu ya. Oke, berikutnya nih. Cabang lomba MTQ MIPA, kecuali mana nih yang nggak ada? Wah, Tafa langsung ngebut gitu ya. Kayak cepet banget gitu. Yang pertama adalah mana batas sucinya? Batas sucinya udah diadain belum ya? Nggak ada batas suci Kak tadi Kak. Wah Kak, berarti diulang Kak ini Kak. Diulang lagi Kak ini Kak. Udah nggak ada Kak. Langsung Kak. Langsung. Mungkin biar adilnya selain yang Tafa sama yang Yazid kali ya. Yang kedua itu ada dari fisika nih, baru pertama kali. Imam, ada nggak Imam? Iya, Pak. Hadir. Halo Imam. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi jawabannya Marawis ya Mam ya? Iya Kak. Kalau itu di atasnya ada yang jawab KTIA. Kalau KTIA tuh apa sih? Kayaknya kalau nggak dijawab KTIA berarti kan ada. Lomba apakah? Gak apa-apa. Kalau nggak bisa jawab, berarti kalian harus, berarti Imam harus nge-follow IG MTQ-nya. Jadi MTQ ada IG-nya sendiri. Boleh langsung di-follow MTQ MIPA di Instagram, oke Imam? Ya Kak. Dan ikut juga nanti ya pas MTQ MIPA yang ke 2021 bisa diadain lagi. Oke. Sip, terima kasih. Lanjut kali ya. Masih berapa pertanyaan lagi nih? Masih 10 pertanyaan lagi. Panitia mungkin boleh diupdate dulu kali ya ininya. Siapa tuh yang jawab duluan? Kayaknya belum ada batas sucinya deh. Belum Kak, wah gimana tuh Kak? Kayaknya harus ditangguhkan nih, nggak bisa nih. Bentar kali ya, kita karena batas suci ya, Jet ya nggak bisa dong, udah dijawab tadi di atas. Belum. Kita cek ini dulu kali ya, leaderboardnya kali ya. Kita lihat siapa yang menang. Jadi karena mungkin tadi terlalu lama juga kita di ininya nungguin apanya? Nungguin apa sih namanya? Kahoot ya. Nah, jadi ini leaderboardnya. Kita tinggal satu pertanyaan lagi kali ya, karena waktunya terbatas juga nih. Jadi satu pertanyaan buat nentuin pemenang bernilai 10. Enggak, bernilai 2 deh. Biar yang juara 2, juara 3 bisa menang juga kali ya. Satu pertanyaan lagi panitia. Yang berikutnya aja. Kasih batas suci dulu. Ya kalau perjurusan namanya MTQ. Nah, kelas tahsin dan tahfiz di MII untuk mahasiswa muslim adalah langsung. Wah, ada nih nama baru yang menjawab. Yang pertama kali menjawab adalah Nikan dari kimia. Halo Nikan, ada? Halo Kak, ada Kak.
Oke, Nikan. Jadi jawabannya tadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban saya adalah Al-Quran, Kak. Oke, lab tahfidz sama tahfiz. Bedanya apa nih, Nikan? Tahu lah ya. Tahfiz membaca, Kak. Kalau tahfiz hafalan. Oh iya benar. Oke, berarti merhatiin tadi. Mantap Nikan. Mungkin kurang cepet aja jempolnya ya, makanya kalah sama Tafa sama Yazid. Terima kasih Nikan. Oke. Jadi tadi kita udah kali ya, berhubung waktunya juga udah mepet dan habis. Kita pakai leaderboard terakhir, teman-teman. Boleh panitia di-share leaderboardnya dari 10-11 pertanyaan. Juaranya adalah jeng 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 jeng. Jawabannya tadi kan Tafa 3, terus Yazid 2. Jadi pemenangnya adalah Tafa. Yeay, selamat kepada Tafa. Boleh nanti Tafa sepatah dua patah kata mungkin? Ya, buat teman-teman yang udah support juga ya, makasih banyak. Akan juga makasih banyak. Udah ini apa tuh ya, intinya apa tuh ya, bisa membuat peraturan kita makin kuat lah di lapangan. Oke. Semangat. Makasih juga buat teman-teman yang udah ngasih support, makasih banyak. Mantap Tafa. Nanti hadiahnya share fakultas ya. Hadiahnya share fakultas. Ya, kalau dapat hadiahnya umroh sih boleh bagi-bagi lah. Tapi kalau ini nggak tahu. Boleh. Oke. Thank you Tafa atas sepatah dua patah katanya. Jadi sesi games kita berakhir dengan kemenangan Tafa dari jurusan aktuaria. Kalau di departemen kan berarti yang menang geografi. Sayangnya ini bukan yang teknik MIPA. Skornya individu ya teman-teman. Nanti Tafa boleh hubungi panitia untuk minta hadiahnya. Oke. Nah ini tadi bagi teman-teman yang masih salah-salah jawab atau masih bingung-bingung, boleh sekali lagi follow IG-nya Mi dan juga yang lain-lainnya ya teman-teman. Oke. Dengan berakhirnya sesi games ini yang tadi sempat kendala tapi akhirnya berakhir dengan lancar juga. Alhamdulillah kita sampai nih di penghujung acara, yaitu ya udah terakhir ya, penutupan. Nah, sebelum kita nutup acara hari ini, kita akan ada sesi dokumentasi dulu nih teman-teman. Jadi boleh on cam dan juga pasang gaya terbaiknya karena kita mau foto-foto. Yuk, panitia udah siap belum nih mau dokumentasi? Panitia dokumentasi Rifka, apakah sudah ada? Halo Kak, sudah Kak. Oke, langsung aja kali ya. Kita tunggu teman-teman online biar mukanya bisa dipajang di snapgramnya MII gitu. Oke. Udah berapa banyak nih yang on cam? Wah, banyak banget nih yang udah on cam. Udah 10 halaman. Masih bertambah. Kita hitung sampai 10 ya. Kita tunggu sampai hitungan ke 10. 1, 2, 3. Oke, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Nanti boleh kasih jempol aja biar kelihatan. 4. Oke. 3, 2, 1. Nah, kita mulai ya teman-teman. Mungkin karena ada 18 slide. Ya nanti di itu ya, instruksi. Slide pertama, tunggu sebentar. Slide pertama, 1, 2, 3. Ada 23 slide ya. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat,
1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide ke-9. 1, 2, 3. Slide ke-10. 1, 2, 3. Slide ke-11. 1, 2, 3. Slide ke-12. 1, 2, 3. Slide ke-12. Udah. Udah Masih semua? Masih ada 18 slide, berarti 7 slide lagi. Slide Oke, ke-12. semangat. Slide ke-12, 1, 2, 3. Slide ke-13, 1, 2, 3. Slide ke-14, 1, 2, 3. Slide ke-15, 1, 2, 3. Slide ke-16, 1, 2, 3. Slide ke-17, 1, 2, 3. Slide ke-18, 1, 2, 3. Udah, Kak. Ya, alhamdulillah. Bertahan kita ya, 18 slide, tahan giginya dibuka gitu. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke doa penutup, aku mau ingetin lagi buat yang belum absensi, bisa langsung isi absensi yang udah dikirim di chat di bit.ly absensi sosialisasi kegiatan keislaman FIPA UI. Huruf besarnya sesuai ini ya, huruf kapitalnya sesuai KBBI, EYD, bukan KBBI. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah on cam tadi buat di foto 18 slide sampai kering gigi gitu ya katanya. Nah, setelah kita senyum selama berapa menit tuh tadi? Kayaknya 5 menit nyampe lah ya. Akhirnya kita masuk nih ke sesi terakhir, yaitu pembacaan doa penutup yang akan dibacakan oleh Fatan Akbar Rahmani. Fatan, apakah ada di sini? Oke, Farah. Oke. Silakan Fatan. Oke, teman-teman semua, kita doa dulu ya teman-teman sebelum diakhiri. Kita tengadahkan tangan, kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa teman-teman semua untuk kebaikan di MIPA, untuk kebaikan kita, teman-teman semua, untuk kesehatan kita, kesehatan keluarga, dan semoga ya segera kita bisa kumpul bersama. Allah angkat pandemi ini ya, penyakit ini, semoga kita bisa segera offline ya, ketemu tatap muka dan bisa bercengkrama bersama. Kita doa dengan Al-Fatihah sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa tahadat 'ala nusrati syari'atik wa thiklahum marabitataha wa dimudlaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yahbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli 'alaik wahdiha bi ma'rifatik wa mikhala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kemudian kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Serahkan kepada MC lagi ya.
Oke, terima kasih Fatan yang sudah memimpin doa penutup. Ya, dengan dibacakannya tadi doa penutup, kita benar-benar sampai di penghujung acara yang ujung banget. Terima kasih untuk teman-teman yang tadi udah menyempatkan hadir sampai full dan sampai saat ini masih ada dan meramaikan juga tadi kegiatan-kegiatannya. Semoga teman-teman bisa merasakan gitu suasana MIPA walaupun masih di saat pandemi, dan semoga kita bisa cepat segera ketemu lagi di FMIPA UI. Sampai ketemu dan selamat berjuang saintis muda FMIPA UI. Sampai bertemu lain waktu. Terima kasih. Syukron Kak, makasih banyak Kak. Makasih banyak Kak. Makasih banyak Kak. Makasih banyak Kak. Banyak Kak. Sampai Kak.